Saya mau ke Pak Sekda Bone Bolango. Pak Ishak. Sudah diminta tanggapannya Pak Sekda. Mungkin singkat saja dulu. Nanti terakhir juga kita beri kesempatan juga untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para narasumber, teman-teman ada dari kabupaten kota, juga Flor yang hadir lengkap. Insya Allah kita pada malam ini bisa diskusi. Memang benar apa yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo. Sebenarnya begini, pemerintah ini sekarang lagi memacu bagaimana mewujudkan e-government yang dikenal dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini akan mereduksi, akan mengurangi tenaga manusia karena mengandalkan semua lewat elektronifikasi karena sudah komputerisasi. Nah, oleh karena itu maka kita sudah harus menyiapkan mental, jangankan tenaga honor, bahkan PNS saja, ya, ASN itu bisa saja akan dikurangi. Nah, salah satu pengurangan PNS sekarang sudah berapa tahun kita tidak ada penerimaan pegawai ASN. Itu salah satu dibiarkan pensiun, ya, tidak ada perekrutmen baru, yang ada hanya melalui P3K. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, zaman ini sudah seperti itu, menuntut kita untuk bagaimana bekerja secara efisien. Maka dalam konteks reformasi birokrasi, salah satu hal yang sangat ditekankan adalah perampingan. Karena di sana dilihat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Maka kita di Bone Bolango, alhamdulillah ketika bagian organisasi tata laksana itu berdiri sendiri, tadinya bergabung dengan bagian hukum Pak, kami mencoba memberikan suatu PR sama Ortala. Coba Anda sudah setelah jadi berdiri dari bagian Ortala, karena di situ adalah bertumpu segala macam urusan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, kelas jabatan, dan segala macam yang berhubungan dengan kompetensi pegawai atau kompetensi ASN. Berani Anda atau jangan ada tenaga honor di situ. Dan itu dilakukan, sampai hari ini tidak ada tenaga honor di situ. Satu-satunya OPD di Bone Bolango yang tidak ada tenaga honor itu di bagian Ortala. Artinya ketika dia memproklamirkan dirinya dalam mewujudkan birokrasi yang ramping, ya, yang kecil, yang kaya fungsi, miskin struktur, maka dia harus tampil beda dengan yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini seperti itu. Nah, di Bone Bolango Pak Hadi, ada tenaga honor kurang lebih 2.434 orang. 2.434 orang. Ini kalau kita berikan honor per bulan, ya 1 juta saja setiap bulan, sudah 2,4 miliar setiap bulan. Nah, sekarang kita ingin memetakan dulu tenaga honor ini berbagai, ada kemungkinan bisa dikelompokkan ada 6 kelas. Ada tenaga administrasi, ada tenaga guru, ada tenaga kesehatan, ada tenaga penyuluh pertanian, ada tenaga harian lepas, ada tenaga lainnya dalam konteks sopir, cleaning service, penjaga kantor, waker, dan sespri. Nah, kalau kita bedah lagi dari berbagai golongan atau jenis pekerjaan ini, yang banyak itu adalah tenaga administrasi, 800-an di Bone Bolango, tenaga administrasi. Tetapi yang sangat mengganggu kita adalah di tenaga kesehatan dan tenaga guru.
Kesehatan kita ada 487. Mereka ada di puskesmas, di 20 puskesmas dan di rumah sakit. Termasuk juga ada di rumah sakit dan di puskesmas. Dan tenaga guru 621. Nah, kalau ini memang benar-benar memang kita akan rumahkan, kita akan PHK, kita hentikan, itu akan terjadi kegoncangan. Kegoncangan dalam pelayanan publik. Yang mengajar, siapa yang mampu mengajar, menggantikan mereka. Begitu juga tenaga kesehatan. Kalau mereka juga dirumahkan, siapa yang akan mengganti? Apakah udah ada solusi lewat P3K? Sudah 2 tahun kami melakukan ujian P3K. Yang lulus dari jatah 620-an kursi atau jatah P3K, yang lulus cuma 200-an. Banyak yang tidak lulus, tidak mampu. Padahal sudah diberi kesempatan. Dan yang diterima itu cuma tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga fungsional lainnya. Tapi kompetensi atau mereka berkompetisi untuk bisa lulus mendapatkan P3K itu tidak bisa. Baru pengolah Adi. Ada jatah 600-an sampai hari ini baru 200 yang terekrut, yang lulus. Nah, apakah juga kita dengan begitu, karena sudah ikut tes P3K, sudah langsung dihentikan? Maka ini juga menjadi pertanyaan besar. Maka mungkin bisa saja langsung saja Pak Hadi, di Bone Bolango kami melakukan pemetaan sebagai berikut, sebagaimana juga surat dari Pak Menpan untuk segera melakukan pemetaan. Kita bagi 3, ada namanya tenaga administrasi, ada yang disebut dengan tenaga teknis dan atau fungsional, yang kedua dan yang ketiga ada tenaga lainnya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan klaster itu? Kita akan melihat setelah ya melalui pemecahan 3 ini, yang tenaga administrasi itu yang 800-an tadi itu memang membutuhkan suatu pendalaman atau benar-benar ini harus kajian yang mendalam untuk bisa membuat keputusan, paling tidak juga 3 keputusan yang harus diambil. Ini yang kami coba. Dari seluruh data prototipe atau biodata dari seluruh ASDL, seluruh tenaga honor ini, kita data semuanya. Mulai dari lamanya dia mengabdi, kita akan klasterisasi yang 1 tahun sampai 5 tahun, yang 5 tahun sampai 10 tahun, dan yang 10 tahun ke atas. Kita bagi. Kita lihat juga umurnya. Kita lihat status keluarganya, menikah atau tidak menikah, janda atau duda. Kemudian kita lihat kompetensinya, keterampilannya. Kita akan bedah seperti itu. Untuk apa ini? Supaya kita bisa membagi 3 klaster tenaga administrasi. Klaster pertama, setelah kita lakukan uji kompetensi, membedah pengalamannya, biodata dari si tenaga honor ini, kita akan tempatkan ada 3 hal yang bisa mereka ditempatkan. Yang pertama, kalau yang bersangkutan ada kompetensi, ada kemampuan untuk bisa kita angkat kembali, kita tanda kutip lagi mengangkat kembali atau menempatkan kembali. Kami sudah siap, kita akan dorong mereka, sudah siap 170 sekolah menjadi tenaga fungsional pustakawan. Itu hari ini tenaga pustakawan di sekolah itu dihandle oleh guru. Nah, guru jadi kesulitan ketika pekerjaan itu diberikan ke situ, dia akan membagi waktu, sementara dia harus full mengajar. Nah, karena masih kosong itu, ini kita akan tempatkan mereka di situ. Berarti dari 828 sudah ada 170. Kami sudah punya jawaban. 170 akan kita tempatkan di situ. Tapi lewat seleksi. Di mana seleksinya? Sudah jelas. Tadi lihat kompetensinya, kemampuannya, domisilinya. Tentu juga kalau menjadi pustakawan di Kabila, ya kita cari yang berdomisili di Kabila. Tidak mungkin akan kita tempatkan di Bone atau di Pinogu. Kita lihat itu tempat kerjanya, lokasi tugas dan tempat kediaman. Ini beberapa langkah yang kita lihat.
Kemudian kalau yang bersangkutan setelah kita lihat ada kemampuan untuk membuka wirausaha baru. Kita tahun ini 2022 ini sudah saya bahas di TAPD akan siapkan anggaran untuk bagaimana mereka diberikan BIMTEK menjadi wirausaha baru. Kenapa? Supaya ketika mereka kita harus PHK, maka tahun depan mereka tahun ini sudah dibekali, tahun depan tinggal atur dinas mana yang memberikan bantuan, misalnya gerobak atau usaha jual beli atau apa. Dan ini besar, anggarannya juga besar. Tetapi karena besar, dengan keterbatasan anggaran, kita akan lakukan secara bertahap. Melihat kemampuan keuangan daerah. Itu strategi kedua. Strategi ketiga, yang tidak bisa bikin apa-apa. Lihat kompetensi tidak ada, semangat kerja juga tidak ada. Sontoloyo, misalnya kalau semua sudah tidak, ya udah kita rumahkan. Tetapi untuk merumahkan juga, Pak Bupati bilang, apa begitu Pak Sekda? Apa tidak ada pesangon? Nah kita lihat lagi peraturan perundangan, apakah boleh kita memberikan pesangon? Kalau itu memungkinkan, apa salahnya kita juga memberikan itu? Dengan melihat masa kerjanya, 5 tahun ke bawah kira-kira berapa juta? 5-10 tahun kira-kira berapa juta? 10 tahun ke atas kira-kira berapa juta? Dan apakah ada duit? Di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, ini masih di Pemda Bone Bolango kami masih wacana, artinya sudah mulai kita menggiring ke sana dengan melihat peraturan perundangan yang ada. Kalau memang sesuai dengan peraturan atau mendukung hal itu dan ketersediaan anggaran dan kemudian yang bersangkutan memang layak untuk kita berikan bantuan pesangon atau apapun namanya, maka ini lebih sejuk, lebih membuat tidak terjadi kegaduhan. Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Nah, kami akan melakukan semacam, kalau ada Pak Ajis di sini pengacara kita, kalau membuat somasi mungkin tidak mungkin juga kita bikin somasi ke pemerintah pusat. Tapi paling tidak kami akan membawa surat keluhan bahwa kalau kita sudah dilakukan lewat tes P3K mereka tidak lulus. Apakah SK Menteri Menpan yang 2018 itu sudah wajib diberlakukan? Dan apakah dengan serta-merta juga kita hentikan ini tenaga guru dan tenaga kesehatan karena sudah tidak ada istilah lagi tenaga honor berdasarkan undang-undang? Apakah kita menyalahi undang-undang? Karena di undang-undang hanya cuma 2 pegawai yang dikenal, cuma PNS dan P3K, tidak ada tenaga honor. Nah ini juga harus menjadi pertanyaan ke pemerintah pusat. Bagaimana untuk mensiasati masalah seperti ini? Ada ribuan honor, jutaan honor seluruh Indonesia. Nah, di Bone Bolango aja sudah 400-an guru dan sudah 600-an guru dengan 400-an tenaga medis, hampir 500. Kalau mereka dihentikan, siapa yang mengganti? P3K sudah ikut tes tidak lulus. Kemudian apakah kalau tidak lulus sudah harus dihentikan? Ini Pak bikin sakit kepala Pak. Bicara moral, perasaan dan berbagai macam menggemuruh di dalam kalbu kita untuk bagaimana mengeksekusi seorang yang sudah mengabdi sekian tahun, kemudian tiba-tiba karena ada edaran seperti itu, kita harus hentikan. Nah mudah-mudahan karena ada Pak anggota DPRD Provinsi, mudah-mudahan suara ini juga bisa dari sisi jalur kebijakan politik, ini juga menjadi hal yang secara nasional bisa kita memberikan kontribusi ke pemerintah pusat seperti apa jalan keluarnya. Mungkin itu dulu Pak Hadi, mudah-mudahan menjadi diskusi yang menarik bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sekda saja sakit kepala, apalagi tenaga honorer. Kita rehat sejenak.